Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas sebuah film Korea yang baru saja dirilis pada bulan Juli tahun 2022. Disutradarai oleh Choi Dong-hoon, film ini juga turut dibintangi oleh Kim Tae-ri, Kim Woo-bin, Ryu Jeon-yeol, dan sederet aktor keren lainnya. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas Alienoid. Diceritakan jika sejak zaman dahulu ada sebuah ras alien yang telah menemukan peradaban manusia di bumi, dan seperti halnya manusia di planet alien tersebut juga sering terjadi perang dan berbagai kekacauan lainnya. Untuk mengatasi hal itu, mereka diam-diam menanamkan para alien jahat pada otak manusia agar tidak lagi membuat kekacauan, dan mereka lah yang kemudian disebut sebagai Paro. Tapi ada beberapa kasus di mana Paro bisa bangkit kembali dan mencelakai manusia itu sendiri. Untuk itulah seorang penjaga yang disebut sebagai guard dan rekannya yang bernama Thunder, yang merupakan sebuah artificial intelligence yang memiliki kemampuan untuk menyerupai apapun ditempatkan di bumi dan bertugas untuk menangkap kembali alien yang bangkit agar tidak mencelakai manusia, seperti yang terjadi di masa dinasti Goryeo tahun 1380, di mana saat itu terdapat Paro yang berada di tubuh seorang wanita mengamuk dan membuat kekacauan. Guard dan Thunder pun akhirnya muncul dari sebuah portal untuk menangkap kembali Paro tersebut. Namun karena Paro itu terus melawan, Guard pun harus melakukan ekstraksi secara paksa untuk bisa mengeluarkan Paro dari tubuh wanita tersebut, dan tindakan itu pun membuat si wanita akhirnya tewas. Namun sebelum itu dia menitipkan bayi perempuannya dan meminta agar Guard menjaganya. Tapi Guard sendiri memiliki kode etik yang tidak memperbolehkannya mencampuri urusan manusia. Di sisi lain, Thunder yang penasaran pada bayi itu berhasil melindunginya dari serangan seseorang. Tapi Guard meminta Thunder untuk meninggalkan bayi itu agar mereka bisa bergegas kembali ke markas mereka. Dan diketahui Guard memiliki sebuah belati yang bisa membuka portal yang langsung terhubung ke tahun 2012 atau masa kini. Sesampainya di markas, Guard langsung meletakkan Paro di sebuah ruangan penahanan khusus yang lebih aman. Setelah itu, dia dibuat terkejut saat mendengar tangisan seorang bayi karena ternyata Thunder diam-diam membawa bayi itu di dalam mobil mereka dengan alasan dia masih penasaran dengan manusia. Tak mau banyak berdebat, Guard pun memperbolehkannya, dan setelah melapor hasil kerja mereka ke pusat, mereka pun mendapatkan instruksi jika pengejaran Paro berikutnya akan terjadi dalam 10 tahun 8 bulan mendatang. 그런 메시지는 없음. 10년 8개월이라. Cerita kemudian berpindah ke tahun 1381. Kita akan berfokus pada seorang pria pemburu hadiah bernama Moruk bersama dengan dua siluman kucing temannya yang telah berhasil menangkap komplotan perampok dan mendapatkan hadiahnya. Setelah itu, dia melihat pengumuman sayembara untuk menemukan sebuah belati yang sangat mirip seperti milik Guard, di mana dia akan mendapatkan imbalan besar jika dia berhasil menemukannya. Tapi anehnya, Moruk seperti mengenali belati tersebut. Moruk kemudian menemui ayahnya di penjara untuk mencari informasi tentang belati yang ternyata memiliki kekuatan besar dan sekarang dimiliki oleh seorang hakim. Lalu dalam perjalanan, Moruk dan dua siluman kucing melihat orang berpakaian modern yang jelas cukup aneh bagi mereka. Singkat cerita, kedatangan Moruk tak disambut baik oleh hakim yang langsung menggunakan ilmu pelumpuh saraf kepadanya. Setelahnya hakim menemui seseorang di ruangannya yang ternyata adalah pria berjas sebelumnya yang mengatakan jika belati yang hakim pegang adalah milik kaumnya, karena ternyata pria tersebut telah dirasuki Paro dan langsung menyerang hakim beserta ajudannya. Beruntung di masa sekaratnya, hakim berhasil membuang belati itu yang kemudian dibawa kabur oleh seorang pelayan hakim bernama Dog, di mana pria berjas tersebut juga langsung mengejar Dog. Sementara itu, Moruk juga akhirnya ikut mengejar Dog yang membawa belati itu. Tapi ternyata belati itu sudah tidak berada di tangan Dog, dan malah Moruk harus dihajar habis-habisan oleh pria berjas yang menganggapnya telah mengganggu pengejarannya. Hingga di saat malam hari, siluman kucing berhasil menemukan Moruk dan menolongnya. Lalu dari sebuah celah dari tembok yang ada di sana, mereka melihat sebuah pesawat alien yang tentu saja sangat asing bagi mereka. Di sana juga terdapat seorang wanita yang langsung kabur begitu melihat mereka bertiga.
Kembali lagi ke masa modern, tepatnya tahun 2022, di mana bayi perempuan itu sudah semakin besar dan kini diberi nama Lian. Di hari itu, Gard harus menemui kepala sekolah Lian, yang kemudian menceritakan jika Lian sempat ke kantor polisi dan melaporkan jika ayahnya alias Gard adalah sebuah robot dan telah menculiknya. Beruntung Thunder berhasil menghapus video bukti dari HP Lian, sehingga rahasia mereka tetap aman. Dan ternyata, yang membuat Lian mulai curiga ada yang aneh pada Gard adalah karena Thunder pernah berbicara kepadanya dengan wujud mobil saat Lian masih kecil. Tapi meski begitu, Lian tetap menyayangi Gard sebagai ayahnya. 좀 얘기 많이 했거든요, 썬다. Lalu dari dalam rumah, Lian dengan menggunakan ponsel yang dia tinggal di mobil berhasil menguping pembicaraan Gard dan Thunder, di mana besok akan ada 107 paro atau alien jahat kelas berat yang akan diimplantasi atau ditanamkan pada tubuh manusia. Hingga di malam hari, saat Gard pergi, Lian diam-diam menyelinap ke mobil dan menemukan sesuatu yang aneh di sana. Hal itu memaksa Thunder menunjukkan dirinya dan akhirnya mulai menceritakan asal-usul mereka dan juga Lian yang berasal dari masa lalu. Namun karena terlalu asik bercerita, Thunder malah keceplosan dan memberitahu tempat akan dilakukan proses implantasi. 방금 받은 메시지로는 치사병. Esoknya Lian mendatangi sebuah rumah sakit, di mana saat sedang asik merekam di sana, dia tak sengaja menabrak seorang polisi bernama Mondosok. Dan tak lama setelah itu, dari langit muncul pesawat aneh yang menjatuhkan sebuah batu yang begitu mendarat di rumah sakit, langsung membesar dan dari dalamnya muncul banyak tentakel yang menangkap orang-orang di sana, termasuk Mondosok. Dan itulah proses implantasi yang dimaksud. Beruntung Lian berhasil menghindar sehingga tidak menjadi wadah bagi paro. Gard yang sudah sampai di sana tentu terkejut saat melihat Lian. 네가 왜 여기 있어? Sementara itu, Muruk akhirnya berhasil menemukan rumah dari pria berjas, di mana di dalam rumahnya, dia berhasil menemukan petunjuk jika pemimpin kuil Milbon ada kaitannya dengan belati itu. Di sana mereka juga menemukan lukisan yang menceritakan peradaban alien. Di sisi lain, pimpinan kuil Milbon terlihat memanggil dua penyihir dari Gunung Samgak, yaitu Jongwon dan juga Haksol, untuk meminta bantuan mereka untuk menemukan belati. Di tempat lain, Muruk dan dua siluman kucing berhasil membegal rombongan pengantin yang ternyata akan menikahi wanita dari keluarga yang menyimpan belati itu saat ini. Muruk kemudian menyamar sebagai mempelai pria agar bisa masuk ke kediaman keluarga itu. Dan uniknya, mempelai wanita yang sekarang juga bukan mempelai wanita yang sebenarnya, karena wanita itu juga sedang mengincar belati yang sama. Tapi tanpa Muruk sadari, wanita itu sudah meracuni minumannya yang perlahan membuat tubuhnya lemas. Kemudian dari arah luar, penyihir Gunung Samgak datang ke sana dan berhasil mengendalikan pikiran dari kepala keluarga di sana untuk memberikan belati itu pada mereka. Sementara itu Muruk juga akhirnya tahu jika wanita yang ada di depannya bukan mempelai wanita yang asli, karena ternyata wanita itu juga memiliki sebuah arloji dan juga membawa pistol, yang artinya wanita itu berasal dari masa depan. Wanita itu kemudian segera keluar dan melawan orang-orang kuil Milbon dan akhirnya berhasil mendapatkan belatinya. Namun Jowon dan Haksol tidak tinggal diam saja dan berusaha mengambil dengan memanfaatkan jubah tembus pandang yang mereka miliki. Beruntung wanita itu berhasil menembak salah satu dari mereka dan langsung bergegas pergi. Sayangnya baru saja keluar, dia langsung diserang oleh pimpinan kuil Milbon hingga membuatnya pingsan. Pimpinan kuil lalu segera mengambil belati dan meminta anak buahnya untuk membawa wanita itu. Dan dari sini ini bisa diketahui jika pimpinan kuil Milbon juga merupakan orang dari masa depan. Di saat yang sama, siluman kucing terlihat membawa kabur Muruk yang tepar dari sana. Mereka juga membawa pistol milik si wanita yang tergeletak di tanah. Kita kemudian kembali ke tahun 2022, di mana setelah dari rumah sakit, Lian menuju ke rumah temannya yang bernama Minsun dan langsung menunjukkan video saat terjadi implantasi yang berhasil dia rekam. Gard dan Thunder juga sudah sampai di depan rumah Minsun. Thunder pun langsung turun dan menyebut Lian, di mana saat itu Thunder malah menggoda Min Gye-in yang adalah bibi Minsun. Ia langsung membuatnya salah tingkah. Lian juga akhirnya keluar dan mau diajak pulang oleh Thunder. Lalu saat sampai di rumah, Lian memaksa agar mereka berdua mau menceritakan apa yang telah terjadi di rumah sakit. Merasa tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan, Thunder akhirnya menceritakan semuanya, mulai dari paro yang dipenjara di otak manusia sampai tugas mereka yang harus menangkap paro yang terlepas dan memastikan tidak ada manusia yang menjadi korban dari kejahatan paro. 시끄러워 너는. 자기 안에 뭐가 들어오는 걸. 넌 동의받고 태어났니? 그 안에 죄수를 넣고 인간이 죽으면 죄수도 그때 소 다른 개체를 죽이는 파괴의 돌연변이들.
그래서? Setelah mendengar cerita itu, Lian malah merasa gelisah sehingga dia pun keluar dan memilih tidur di dalam mobil guard. Kita kemudian akan berfokus pada polisi Mondosok yang berhasil menangkap pengedar narkoba, tapi malah disalahkan karena sudah melukai tersangka, namun tidak berhasil membawa barang bukti. Namun Mondosok yang sudah dirasuki Paro mendadak bisa mendengar suara bisikan tersangka dengan pengacaranya yang telah menyembunyikan narkoba di suatu tempat. Tak menunggu waktu lama, Mondosok yang lepas kendali langsung menghabisi mereka berdua dengan sadis. Kejadian itu pun langsung terdeteksi oleh Thunder yang langsung melaporkannya pada guard. Thunder juga merasakan jika ada kapal planet mereka yang sudah berada di bumi. Lian yang mendengar hal itu memaksa untuk ikut, dan karena tak mau membuang waktu, guard pun memperbolehkannya dan mereka bertiga pun langsung bergegas berangkat. Sementara kapal terlihat mendekat ke lokasi Mondosok. Satu alien kemudian turun untuk mengejar Mondosok yang tentu langsung lari ketakutan. Sedangkan guard yang sudah sampai di sana langsung merebut senjata para polisi yang kemudian langsung disimpan oleh Lian di tasnya. Hal itu dilakukan agar tidak ada manusia yang ikut campur dan menjadi korban. 무언가가 접근하고 있다. Guard pun langsung bertarung melawan alien tersebut yang terus mengejar Mondosok untuk membebaskan Paro yang ada di dalam tubuhnya yang dikenal sebagai controller, si pemimpin pemberontakan di planet asal mereka. Namun dalam pertarungan itu Guard berhasil terbojok dan bahkan alien itu juga berhasil mengambil belati milik Guard dan kemudian segera pergi untuk mengejar kembali Mondosok. Guard pun tak menyerah begitu saja dan berusaha melawan. Namun dalam pertarungan itu, alien tersebut berhasil melempar belati tepat mengenai dada Mondosok sehingga controller akhirnya bangkit. Alien itu juga memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri bersama dengan Guard yang membuat energi Guard banyak terkuras. Thunder pun segera membagi energinya pada Guard, sementara controller akhirnya keluar dari tubuh Mondosok dan langsung masuk ke kapal, di mana saat Thunder berhasil menyusup ke dalam kapal, dia melihat sendiri jika controller berusaha untuk melepaskan Hava ke bumi dengan menggunakan belati milik Guard. Hava sendiri merupakan alat berbentuk pil yang bisa merubah atmosfer bumi yang tentu jika itu dilepaskan bisa mengancam peradaban manusia. Guard pun segera bangkit dan langsung menyusul ke kapal untuk berusaha menghentikan controller. Sialnya saat Guard berhasil melempar controller, dua buah Hava juga ikut terbawa keluar. Guard pun meminta Thunder untuk segera menghentikan controller, sedangkan dia akan tetap di dalam untuk mencegah lebih banyak lagi Hava yang akan keluar. Di sisi lain, controller kembali merasuki Mondosok dan langsung meledakkan dua buah Hava yang langsung menyebarkan asap yang membuat orang-orang sesak nafas dan akhirnya tewas. Semua orang pun lari ketakutan, di mana Lian juga ada di antara mereka. Beruntung Thunder tepat waktu untuk menyelamatkannya dan langsung membawanya ke mobil agar bisa segera pergi dari sana. Melihat keadaan yang sudah begitu buruk, Guard memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dengan membawa kapal tersebut. Mengejutkannya, wanita muda yang ada di zaman Goreo adalah Lian dewasa yang telah tinggal di zaman tersebut selama 10 tahun. Sementara belati yang menjadi bahan perebutan di zaman itu ternyata adalah belati milik Guard. Di saat yang sama, Lian tengah dikurung dengan sebuah mantra yang dibuat oleh Jongwon dan juga Haksol atas permintaan dari pimpinan Kuil Milbon. Dan akhirnya kita tahu jika pria berjas dan pemimpin dari Kuil Milbon sama-sama dirasuki oleh Paro dan tentu mereka ada di pihak yang sama. 다른 싱싱한 몸으로 들어가지 않고 Di tempat lain, Muruk akhirnya kembali pulih setelah terkena racun. Bersama dua siluman kucing, dia kemudian menyusup ke kuil Milbon untuk mencari belati. Mereka menghajar beberapa orang di sana dan kemudian menggunakan pakaian mereka untuk menyamar. Secara kebetulan, Muruk malah diperintahkan untuk memberikan makanan pada Lian, di mana walaupun dia memakai topeng, Lian tetap menyadari jika itu adalah Muruk. Lian kemudian menceritakan jika dia berasal dari masa depan. Setelah dia melihat Muruk membawa pistolnya, dia juga meminta agar Muruk bisa membebaskan dirinya dari mantra yang menahannya. Tapi Muruk malah menolak dan hanya melempar pistol yang dia bawa pada Lian sebelum dia pergi. 말해주면 네가 알아들을까? 줘줘 이러면서 빛을 싹 내고 있더라. 그래도 신검은 내가 가져간다.
Tak lama setelah itu, Lian mendadak sesak nafas karena ternyata makanan yang diberikan padanya terdapat racun yang akhirnya membuat dia tidak sadarkan diri. Jongwon dan Haksol yang ada di kuil itu juga mengalami kaku badan karena memakan makanan yang sama, karena ternyata pimpinan kuil Milbon berencana membawa mereka setelah berhasil menguasai belatinya. Di saat yang sama, Muruk dibantu 2 siluman kucing tengah berusaha mencuri belati. Namun begitu mendapatkannya, dia malah ketahuan oleh orang-orang kuil. Beruntung dia berhasil mengatasinya. Jongwon dan Haksol kemudian meminta agar Muruk bisa mengambilkan penawar racun yang ada di meja karena ada racun dari makanan yang mereka makan. Seketika Muruk teringat jika Lian juga memakan makanan yang sama. Dia pun mengambil satu penawar, sementara satunya lagi dia tinggalkan agar Jongwon dan Haksol bisa menggunakannya. Muruk juga harus berhadapan dengan orang-orang kuil saat dia tengah menuju ke tempat Lian. Sialnya saat itu, pemimpin kuil berhasil menyerangnya dan membuatnya terkapar. 2 siluman kucing kemudian langsung membawa Muruk pergi dari kejaran orang-orang kuil. Di tengah pelarian, Muruk yang sudah membaik memaksa agar dia bisa kembali ke kuil untuk bisa memberikan penawar racun pada Lian. Singkat cerita, setelah baru saja selesai memberikan penawar racun, pemimpin kuil dan pria berjas langsung menusuknya sampai membuatnya tepar. Dan dengan itu, pemimpin kuil berhasil merebut belati yang bisa membawa mereka kembali ke masa depan. 가마를 준비해라. 곳으로 돌아간다. Setelahnya, orang-orang kuil membuang Muruk ke sungai, sementara Lian dikubur hidup-hidup. 부질서하게. Kembali lagi ke era modern, di mana Thunder menceritakan kekuatan yang dimiliki oleh belati pada Lian, yang salah satunya adalah bisa mereka gunakan untuk melintasi waktu, untuk menangkap para alien jahat. Dan ternyata, garis waktu yang berlaku pada Guard, Thunder, dan para alien bukan bersifat linear atau berjalan lurus, melainkan saling beriringan. Sementara itu, setelah Hava meledak, sebagian wilayah kota tertutup asap, di mana controller akhirnya bertemu dengan 2 paro yang sangat setia padanya, yang ternyata mereka adalah paro yang sama dengan paro yang merasuki pria berjas dan pemimpin kuil Milbon. Mereka bertiga kemudian menyerang para medis yang sedang bertugas dan kemudian pergi dengan menggunakan sebuah ambulans. Kekacauan itu tentu membuat Korea dihantui teror. Lian yang menyaksikannya dari TV juga sangat cemas. Guard kemudian menghampirinya untuk berpamitan karena dia akan berusaha untuk menyelesaikan semua ini dan mungkin saja dia tidak akan selamat. Guard juga akhirnya memberitahu jika dialah yang telah membunuh ibu kandung Lian. Dia terpaksa melakukannya karena saat itu dia harus menangkap paro yang ada di dalam tubuh ibu Lian. Lian berusaha mengerti karena bagaimanapun Guard dan Thunder telah merawatnya selama ini. 작은 게 하나 터졌을 뿐이야. 나갈 거야. 로봇 주제 인간도 아니면서. 이제 중요한 얘기를 해줄게, 이하나. 너의 엄마에 대해서. Esoknya, Guard meminta agar Thunder bisa mengamankan Lian ke rumah Minsun. Dan terlihat sebelum pergi, Lian memberikan sebuah foto dia bersama dengan Guard yang membuat Guard cukup terharu. Sedangkan Guard sendiri menitipkan permintaan maaf pada Lian melalui Thunder karena kaum mereka telah memanfaatkan manusia menjadi penjara bagi para paro. 도망가지 않아. 싸우다가 소멸할지라도. 단숨 생명이란 게 뭐야? Tak lama setelah itu, controller dan 2 anak buahnya akhirnya sampai di markas Guard dan langsung masuk ke dalam kapal miliknya. Guard yang sudah bersembunyi juga akhirnya ketahuan dan hanya menjadi bahan bulan-bulanan bagi mereka bertiga. Sementara di tengah jalan, Lian tiba-tiba memaksa agar Thunder bisa membawanya kembali ke markas karena dia yakin jika dia bisa membantu Guard. Thunder pun mencoba untuk meyakini hal itu dan langsung kembali ke markas. Guard yang merasakannya segera melempar belatinya keluar agar Thunder bisa menggunakannya untuk menghancurkan inti merah kapal dari luar. Namun rencana mereka berhasil terbaca. Controller yang begitu marah langsung melempar Guard keluar. Melihat ayahnya yang sudah tak berdaya, Lian segera membawanya masuk ke dalam mobil. Dan dengan bantuan dari Thunder, Lian juga berhasil mendapatkan belati milik Guard. Dan setelah itu, mereka langsung pergi. Namun controller dan anak buahnya berhasil menyusul, bahkan saat mereka memasuki portal. 저놈들은 계속 쫓아올 거야. 온다. 가자. 다른 시간대로 간다.
Scene kemudian beralih pada Jongwon dan juga Haksol yang berada di ruang pribadi pimpinan kuil Milbon setelah mereka berhasil pulih dari racun. Di sana mereka menemukan 4 batu bertuliskan nama hakim, nama mereka berdua, dan juga pelayan hakim yang adalah Dok. Mereka juga menemukan jejak dari catatan yang telah dibakar, di mana dari sedikit informasi yang ada di sana, mereka berdua pun akhirnya ingat kejadian 10 tahun yang lalu, di mana mereka berdua, hakim, dan 2 pelayan hakim, Dok dan Muruk kecil, yang melihat sebuah portal terbuka di langit, yang tak lain adalah kejadian tepat setelah guard membuka portal saat berusaha menghindari kejaran controller. Mobil guard pun akhirnya mendarat di sebuah tebing batu dengan tidak mulus dan menyebabkan Thunder sekarat. Guard yang berusaha melawan controller juga tidak bisa berbuat banyak, bahkan saat itu lengan guard juga harus putus, yang tentu membuat Lian sangat histeris dibuatnya. Mengejutkannya, di saat-saat terakhir, Lian berhasil menembak controller beberapa kali sebelum akhirnya mobilnya terguling dan tenggelam di sungai. 돌아가라고 빨리! 산다 빨리 돌아가! Singkat cerita, Lian akhirnya ditemukan terdampar oleh Muruk kecil yang langsung membantunya untuk mengambil belati dan juga tasnya di dasar sungai. Namun sayangnya, saat itu Muruk hanya menemukan tas milik Lian. Sementara Muruk dewasa juga bisa kembali bangkit setelah sebelumnya ditenggelamkan oleh orang-orang kuil. Dia bahkan berhasil mengingat kejadian saat dia menemukan Lian di tepi sungai, di mana hal itu sangat sulit dia ingat sebelumnya. Di tempat lain, Lian dewasa juga akhirnya siuman dan berhasil menembak orang-orang kuil yang sedang menguburnya hidup-hidup. Dia kemudian langsung menyerang rombongan dari pimpinan kuil dan berhasil mendapatkan belatinya. Pria berjas yang melihatnya langsung mengejarnya. Sementara itu, Jongwon dan Haksol juga akhirnya membantu Lian untuk menghadapi pemimpin kuil. Sementara Lian yang sedang berlari malah tertimpa puing bangunan sehingga dia kehilangan belatinya yang akhirnya berhasil diambil alih oleh pria berjas. Paro kemudian keluar dari tubuhnya sedangkan tubuh pria berjas Paro gunakan untuk memegang belati. Beruntung saat Paro hampir saja membunuh Lian, pedang Muruk berhasil memotong tentakelnya. Mereka pun akhirnya bertarung, di mana walaupun Muruk bisa melakukan perlawanan, Paro tetap saja berhasil menyudutkannya. Melihatnya, Haksol akhirnya menggunakan cermin pembesar dan berhasil membuat Paro lumayan kewalahan sebelum akhirnya Paro menggunakan sinar laser untuk membakar tangannya. Di sisi lain, Muruk juga kembali bangkit untuk bertarung melawan Paro dan dengan pedangnya, kali ini dia berhasil menghajar Paro. Di saat yang sama, setelah mendapat saran dari Haksol, Lian akhirnya menembak dengan menggunakan bantuan cermin pembesar sehingga dia berhasil menghancurkan penghalang yang melindungi tubuh pria berjas. Dan dengan itu, dia berhasil mendapatkan kembali belatinya. Sialnya, pemimpin kuil yang sedang ditahan oleh Jongwon di dalam guci akhirnya mengamuk. Lian pun segera lari menuju ke sungai dan berhasil mengelabui Paro yang berusaha menangkapnya. 넌 날 쫓아와야지. Sementara, Muruk juga akhirnya melenyapkan Paro yang dilawannya hingga dia kembali ke wujud pria berjas. Tapi anehnya, pedang milik Muruk juga perlahan lenyap. Dan sebelum benar-benar tewas, Paro itu mengatakan jika ada sesuatu di dalam diri Muruk. Kata-kata itu lantas membuat Muruk kembali mengingat jika di malam hari setelah dia menyelamatkan Lian, mereka berdua mendengar suara yang cukup mencurigakan, di mana saat Muruk berinisiatif untuk memeriksanya, dia malah bertemu dengan controller yang langsung menggunakan tubuh Muruk sebagai wadah barunya. Dan hal itu menjadi alasan kenapa Muruk seperti tidak asing dengan belati itu. Dan kejadian itu juga yang membuat Muruk kehilangan sebagian ingatannya. Sementara itu Muruk akhirnya pingsan setelah mengingat hal tersebut. Di sisi lain, Jongwon dan Haksol yang melihatnya kembali teringat dengan 4 batu nama yang ada di ruang pimpinan kuil Milbon. Yang anehnya, tidak terdapat nama Muruk. Padahal saat itu, Muruk juga ada di tempat yang sama. Dan melihat kejadian saat portal terbuka, hal itu membuat Jongwon dan juga Haksol begitu yakin jika terdapat monster yang bersemayam di tubuh Muruk.
Dan di akhir film, akhirnya terungkap jika saat Guard membuka portal waktu, Min Gye-in yang tidak lain adalah bibi dari Min Sun berada di sana dan melihat itu semua. Sementara dari dalam kapal, alien sebelumnya yang telah sekarat mengatakan jika kebangkitan controller tidak akan lama lagi, dan film pun bersambung. Alienoid, sebuah film dengan konsep yang sangat unik dan membuat gua pribadi sangat penasaran dengan cerita yang akan terjadi di film keduanya nanti. Memang cukup membuat otak mikir, tapi secara keseluruhan, film ini adalah sebuah penyegaran di tengah industri perfilman Korea. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.